Dan Mera mengatakan bahwa itu cuma peringatan karena yang terburuk belum datang. Akibat dari kejadian itu, banyak sampah-sampah di lautan kembali ke daratan dan kapal-kapal hancur berserakan dan masih banyak lagi. Karena takut akan terjadi hal-hal yang sangat besar akan menimpa kaum permukaan, Arthur pun menuruti permintaan Mera untuk kembali ke Atlantis sehingga menemukan petunjuk-petunjuk untuk agar bisa menjadi raja di Atlantis. Sebelum mereka terjun ke lautan, Arthur mengatakan bahwa tempat tersebut mengingatkan dirinya tentang ajaran-ajaran Pulko. Di sana dirinya sangat kagum bahwa Pulko dan dirinya bisa berbicara di air dan memiliki kecepatan yang sangat luar biasa dalam berenang. Pulko juga mengatakan bahwa menjadi kaum Atlantis dirinya bisa bertahan terhadap tekanan bawah laut, tidak kedinginan, dan memiliki mata yang bisa melihat di kegelapan lautan. Mereka pun sampai di tempat di mana Mera meletakkan kapalnya dan mereka langsung melaju menuju kerajaan Atlantis. Sesampainya di kerajaan Atlantis, Arthur sangat kagum dengan keindahan kerajaan tersebut karena memang dia belum pernah sama sekali ke tempat tersebut. Mereka melaju ke salah satu tempat yang aman untuk menyembunyikan Arthur dari para bangsawan kerajaan Atlantis. Sesampainya di sana, Arthur bertemu kembali dengan Pulko setelah sekian lama. Pulko mengatakan bahwa jika ingin mencegah perang, Arthur harus lengserkan Raja Om dari tahtanya. Namun, Arthur tidak ingin menjadi raja dan dia mengatakan bahwa pasti tidak ada yang menyetujui jika dia menjadi Raja Atlantis karena Arthur adalah darah campuran yang merupakan kaum permukaan yang kaum Atlantis sendiri benci terhadapnya. Tapi, Pulko mengatakan bahwa ada cara agar mereka menganggap Arthur, yaitu dengan cara membuktikan kelayakannya dengan bisa mendapatkan Trisula Atlan yang telah lama hilang. Dan tidak ada satupun yang berhasil mendapatkannya karena Trisula tersebut tersembunyi dan dijaga oleh monster legenda yang bernama Karaten yang sangat kuat. Sehingga hanya raja sejati yang akan bisa mendapatkan Trisula Atlan tersebut. Pulko mengatakan sejarah dari Trisula tersebut, bahwa Trisula tersebut memiliki kekuatan yang sangat besar yang dapat memerintah seluruh lautan. Namun karena kerajaan Atlantis sangat ambisius terhadap kekuatan, Raja Atlantis pertama yaitu Raja Atlan menggunakan Trisula tersebut untuk membuat sumber energi yang tak terbatas. Namun karena kekuatan Trisula itu yang sangat besar, Atlantis pun hancur dan tenggelam di lautan. Efeknya pun mereka berevolusi sehingga mereka menciptakan kerajaan di bawah laut dan bisa bernapas di dalam air. Dari hal tersebut banyak yang mengalami kemajuan dan banyak pula yang mengalami kemunduran dan menjadi biadab seperti kaum Trans. Raja Atlan pun mengasingkan dirinya dan membuat monster terkuat menjaganya sehingga hanya raja sejati yang dapat mengambil Trisula darinya dan hanya raja sejati yang dapat menciptakan perdamaian di seluruh lautan. Saat Pulko ingin memberikan alat petunjuk untuk menemukan Trisula tersebut, tiba-tiba anak buah dari Raja Om menemukan Arthur karena Arthur masuk ke Atlantis dan terdeteksi masuk secara ilegal dan mereka pun menangkap Arthur untuk dibawa kepada Raja Om. Dengan cepat, Mera dan Pulko bersembunyi dan Mera pun mengambil alat petunjuk tersebut. Saat Arthur dipertemukan dengan Raja Om memanggilnya kakak karena dia adalah anak dari Ratu Atlana saat Ratu Atlana meninggalkan Tom dan Arthur saat kecil. Di pertemuan itu, Raja Om mengatakan akan menghancurkan kaum permukaan karena kaum permukaan telah banyak mencemari lautan dan merusak ekosistem lautan. Arthur pun tidak setuju dengan hal itu dan menentang Raja Om untuk berkelahi dengan tawaran jika Arthur menang dia akan menjadi raja dan menghentikan perang. Jika Raja Om yang menang, dia akan menghancurkan seluruh permukaan. Di tengah-tengah persiapan, Pulko mengatakan bahwa Arthur tidak akan menang melawan Raja Om karena kekuatan Arthur adalah dominan di daratan, sedangkan kekuatan Raja Om lebih dominan di lautan karena Raja Om dari kecil dilatih di lautan. Pulko pun datang dan memastikan apakah Arthur masih ingat cara menggunakan Trisula seperti yang dia ajarkan dahulu. Di tengah-tengah ingatannya, dia mengingat bahwa Pulko mengatakan bahwa Raja Orpak menikahi paksa ibunya Ratu Atlana dan mendapati seorang anak bernama Raja Om. Namun Raja Orpak mengetahui bahwa Ratu Atlana juga menghasilkan anak dengan kaum permukaan yaitu Arthur, hasil dari percintaan dengan Tom. Raja Orpak pun cemburu terhadap itu dan Ratu Atlana, ibu dari Arthur, dieksekusi di kaum Trans karena telah melahirkan Arthur.
Karena hal itu, dia terus menyalahkan dirinya. Di saat Arthur menemui Raja Om untuk melakukan pertempuran, Arthur jadi tahu bahwa Merah merupakan tunangan dari Raja Om. Sebelum Merah pergi, Raja Om sempat memberikan gelang untuk Merah sebagai salah satu hadiah darinya dan katanya itu peninggalan dari ibunya, yaitu Ratu Atlana. Arthur berbicara dengan Raja Om bahwa dia sangat ingin bertemu dan berkenalan dengan adiknya, yaitu Raja Om. Namun ternyata dia tahu bahwa adiknya sangat jahat karena ingin menghancurkan kaum permukaan. Raja Om juga mengatakan bahwa karena kakaknya Arthur, ibunya Ratu Atlana dieksekusi di kaum Trent. Dan saat itulah Raja Om mulai membenci kakaknya Arthur karena Arthur merupakan penyebab ibunya dieksekusi. Raja Om juga mengatakan bahwa Arthur tidak akan menang melawannya. Dia tidak ingin membunuh Arthur dalam pertempuran, dan Raja Om memberikan saran untuk pulang ke permukaan dan jangan pernah kembali ke Atlantis lagi. Dia mengatakan bahwa suka atau tidak suka pasti akan menghancurkan kaum permukaan karena kaum permukaan telah merusak lautan selama berabad-abad. Tetapi Arthur menolak dan tidak akan membiarkan adiknya menghancurkan kaum permukaan dan tetap akan bertarung melawan Raja Om untuk merebut tahta kerajaan Atlantis. Pertarungan hebat pun dimulai dan pertarungan itu lebih dikuasai oleh Raja Om. Saat Arthur kalah dan Raja Om ingin membunuh Arthur, Merah pun datang menyelamatkan Arthur dengan kekuatan mengendalikan air dan membawa Arthur menggunakan kapalnya. Sayangnya mereka tertembak oleh kapal Raja Om dan terjatuh ke dalam lava. Raja Om mengira bahwa mereka berdua mati, tetapi mereka berhasil keluar dari kapal tersebut sebelum jatuh ke lava dan bersembunyi di mulut ikan paus dengan kekuatan yang Arthur miliki yang bisa mengendalikan dan berkomunikasi dengan hewan laut. Perjalanan mereka selanjutnya menuju Gurun Sahara untuk menemukan petunjuk tentang Trisula Atlan yang telah lama hilang. Namun Raja Om mengetahui bahwa Merah dan Arthur tidak mati karena gelang yang Raja Om beri kepada Merah ternyata merupakan sebuah pelacak. Raja Om pun mengirim pasukan untuk menemui perompak yang telah lama dendam kepada Arthur dan memberikan alat-alat untuk membunuh Arthur dan Merah karena Raja Om tidak bisa meninggalkan kerajaan Atlantis. Setelah perjalanan panjang, akhirnya Merah dan Arthur menemukan kerajaan Deserter sebagai petunjuk awal untuk mendapatkan Trisula Atlan. Merah pun meletakkan benda yang diberikan Pulko kepadanya sebagai kunci untuk mendapatkan pesan dari Raja Atlan. Di situ Raja Atlan menjelaskan semua tentang petunjuk-petunjuk untuk menemukan keberadaan Trisula yang ia miliki. Namun di tengah-tengah perjalanan mereka ditemukan oleh anak buah dari Raja Om beserta perompak yang telah dendam kepada Arthur. Pertarungan pun tidak bisa dielakkan, mereka bertarung sangat sengit dan pada akhirnya Merah dan Arthur lah yang memenangkan pertarungan. Setelah mendapatkan petunjuk selanjutnya dari perjalanan mereka, mereka pun mengetahui keberadaan Trisula Atlan yang ternyata keberadaan Trisula itu berada di kerajaan Trent yang mana di tempat tersebut merupakan tempat ibunya dieksekusi. Perjalanan mereka pun sampai di kerajaan Trent dengan ditandai dengan banyaknya makhluk yang menyerang mereka. Ternyata makhluk itu memiliki kelemahan terhadap cahaya. Saat mereka berpisah akibat gelombang besar di dasar lautan, Merah hampir dimakan oleh ikan yang sangat besar. Tapi ada seorang yang menyelamatkannya. Ternyata itu adalah ibunya Arthur. Ibunya Arthur ternyata tidak mati saat dieksekusi oleh makhluk Trent. Dan ibunya Arthur menjelaskan bahwa dia tidak bisa keluar dari situ karena tidak bisa melawan makhluk Trent tanpa Trisula. Ibunya Arthur pun menjelaskan bahwa Trisula Atlan sebenarnya berada di dekat situ, namun dia tidak bisa mengambilnya karena dijaga oleh makhluk yang bernama Karaten. Dan ibunya menjelaskan hanya raja sejati yang bisa mengambilnya dan melawan Karaten. Dengan perasaan takut, Arthur pun mencoba mengambilnya dan dia hampir kalah dengan makhluk Karaten. Tapi Arthur bisa mengendalikan makhluk itu karena dia mempunyai kekuatan yang bisa berkomunikasi dengan semua makhluk di lautan. Akhirnya Arthur pun bisa mendapatkan Trisula Atlan yang sangat kuat. Di tempat lain terjadi pertempuran antara Raja Om melawan kaum Brin. Saat kaum Bren hampir kalah oleh Raja Om ingin membunuhnya. Seketika makhluk Karaten pun muncul dari dasar lautan bersama dengan Arthur. Pertarungan hebat pun terjadi dan saat itu juga Arthur mengendalikan seluruh makhluk yang ada di lautan dan mengendalikan seluruh hewan yang menjadi tumpangan dari kaum Atlantis.
Saat itu juga Merah menyarankan untuk tidak bertarung di lautan karena akan menimbulkan banyak korban jiwa, dan Merah menyarankan untuk bertarung di permukaan melawan Raja Om. Arthur pun memancing Raja Om untuk mengikutinya ke permukaan. Saat di permukaan, pertarungan hebat pun terjadi, dan pertarungan ini dimenangkan oleh Arthur karena memiliki kekuatan Trisula Atlan dan bisa mengendalikan air yang menjadi perisainya. Saat itu juga Arthur pun menghancurkan Trisula Raja Om, dan saat Arthur ingin menghabisi Raja Om, mendadak Arthur berubah pikiran karena memang dia tidak bisa menghabisi adiknya sendiri. Saat itu pula, ibu dari Raja Om dan Arthur muncul dari lautan dan sontak membuat seluruh orang yang ada di situ menjadi kebingungan, dan ibunya pun menceritakan bahwa Arthurlah yang menyelamatkannya. Dan kisah pun berakhir dengan Arthur menjadi raja sejati dari kaum Atlantis dan berhasil menghentikan peperangan antara kaum bawah laut dan kaum permukaan. Kisahnya pun selesai. Nah, inti dari film ini adalah jangan pernah cemari lautan dengan sampah, limbah, dan asap yang melelehkan es di kutub utara dan kutub selatan. Jika tidak, akan terjadi kemarahan dari kaum lautan terhadap kaum permukaan. Oke, saya Kak Harshan, sampai jumpa di video selanjutnya. I am Aquaman.